Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihu majidah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqatam min lisani yafqahu qawli. Langkah yang pertama ialah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya ialah nikmat iman, Islam dan ihsan seperti apa yang kita rasakan. Dan langkah yang kedua ialah salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dimana syafaatnya lah kita harapkan di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jahrona Laniari, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2430-1012, Fakultas FDIK. Yang saya hormati Bapak Jilfaroni, SOSIMA, selaku dosen pengampu fikih yang arif lagi bijaksana dan yang saya banggakan tentunya teman-teman seperjuangan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang toharo. Toharo artinya bersuci. Toharo menurut syara ialah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi dan tayammum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian. Adapun macam-macam air yang dapat dipakai untuk bersuci, yaitu yang pertama air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan yang terakhir air embun. Kemudian macam-macam air itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, artinya air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Atau air mutlak artinya air yang sewajarnya. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air musammas atau air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, seperti air mustakmat atau telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis kalau tidak berubah rupanya, rasanya dan baunya. Dan yang terakhir, yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang kena najis atau kemasukan najis sedang jumlahnya kurang dari 2 kullah, maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jika lebih dari 2 kullah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk digunakan atau untuk bersuci. 2 kullah sama dengan 216 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya panjangnya 60 cm dan dalamnya ataupun tingginya 60 cm. Pembahasan yang selanjutnya yaitu wudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan sholat wajib lebih dahulu berwudu, karena wudu adalah menjadi syarat sahnya sholat. Sementara itu, yang kedua fardu wudu. Fardu wudu ada 6 perkara. Yang pertama niat,
ketika membasuh muka. Dan yang kedua, membasuh seluruh muka atau memulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. 4. Mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib atau berturut-turut. Artinya mendahulukan mana yang harus dahulu dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Dan yang ketiga, syarat-syarat wudu yaitu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan. 3. Tidak berhadas besar. 4. Dengan air suci lagi mensucikan. 5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. 6. Mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunat. Dan pembahasan yang keempat, sunat-sunat wudu. Yang pertama, membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim pada permulaan berwudu. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, membasuh lubang hidung sebelum berniat. 5. Menyapu seluruh kepala dengan air. 6. Mendahulukan anggota kanan daripada kiri. 7. Menyapu kedua telinga, luar dan dalam. 8. Meniga kalikan membasuh. 9. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Ke-10. Membaca doa sesudah wudu yang membatalkan wudu. Pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Ketiga, tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai tutup. Atau muhrim artinya keluarga yang tidak boleh dinikah. Keempat, tersentuh kemaluan atau kubur atau dubur dengan tapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup, walaupun kemaluannya sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, cara berwudu. Orang yang hendak mengerjakan sholat wajib lebih dahulu berwudu, karena wudu syarat sahnya sholat. Sebelum berwudu, kita harus membersihkan dahulu najis-najis yang ada pada badan, kalau memang ada najis. Pembahasan selanjutnya yaitu mandi. Sholat sebagaimana kita ketahui sahnya juga suci dari hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari pundak kepala hingga ujung kaki. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama, bertemunya dua khitan atau bersetubuh, baik keluar sperma atau mani ataupun tidak, baik dengan sadar atau tidak. Yang kedua, keluar mani atau sperma, baik keluarnya karena mimpi atau sebab lain, baik sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau tidak. Yang ketiga, mati. Dan matinya itu bukan mati syahid atau bayi yang mati karena keguguran dan tubuhnya belum berbentuk. Dan yang keempat, selesai nifas, bersalin setelah berhentinya darah yang keluar dari rahim sesudah melahirkan. Dan yang kelima, wiladah atau setelah melahirkan. Dan yang terakhir adalah selesai haid. Adapun fardu-fardu mandi yaitu yang pertama, niat.
Dan yang kedua, menyiram seluruh badan dengan air, yakni meratakan air ke seluruh tubuh. Ketiga, menghilangkan najis. Dan adapun sunnah mandi. Yang pertama, mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Yang kedua, mendahulukan mengambil air wudhu, yakni sebelum mandi disunnahkan berwudhu lebih dahulu. Ketiga, berdiri. Keempat, menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada kiri. Dan yang kelima, membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan mandi. Keenam, menggosok seluruh badan dengan teliti atau lipatan-lipatan kulit sampai 3 kali. Dan yang ketujuh, yang terakhir, membaca dengan sebagaimana membaca doa sesudah berwudu. Dan adapun larangan bagi orang yang sedang junub. Bagi mereka yang sedang junub, yakni mereka yang masih berhadas besar, tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sholat. Yang kedua, melakukan tawaf di Baitullah. Yang ketiga, memegang kitab suci Al-Quran. Yang keempat, membawa atau mengangkat kitab Al-Quran. Yang kelima, membaca kitab suci Al-Quran. Dan yang keenam, berdiam diri di masjid. Dan ada juga larangan bagi yang sedang haid. Mereka yang sedang haid selain dilarang melakukan larangan-larangan sebagaimana orang yang junub, juga dilarang. Yang pertama, bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut. Dua, berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Ketiga, ditalak. Dan ada pula larangan bagi yang sedang haid. Mereka yang sedang haid selain dilarang melakukan larangan-larangan sebagaimana orang yang junub, juga dilarang. Yang pertama, bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut. Dan yang kedua, berpuasa baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Yang ketiga, ditalak atau dicerai. Yang keempat, lewat dari dalam masjid apabila dikhawatirkan akan mengotorinya. Jika tidak, maka diperbolehkan. Dan adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang tayamum. Yang pertama, arti tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Pada suatu ketika tayamum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang kedua, sebab-sebab tayamum. Penyebab diperbolehkannya tayamum adalah: yang pertama, karena tidak adanya air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkan. Yang kedua, berhalangan menggunakan air. Misalnya karena sakit, yang apabila menggunakan air akan bertambah sakitnya. Yang ketiga, adanya air diperlukan untuk yang lebih penting. Dan yang ketiga, syarat-syarat tayamum. Yang pertama, menggunakan debu yang suci yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Dan yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan. Dan yang ketiga, terlebih dahulu menghilangkan najis. Dan yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Selanjutnya yaitu fardu tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, memindahkan debu dari tempatnya ke wajah dan tangan. Yang ketiga, mengusap muka dengan debu dengan sekali usapan. Yang keempat, mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu sekali usap. Yang kelima, tertib atau berurutan. Yang urut di antara kedua usapan tersebut atau wajah dahulu kemudian kedua tangan. Adapun sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Dan adapun batalnya tayamum. Yang pertama, segala yang membatalkan wudu. Yang kedua, melihat air sebelum sholat, kecuali yang tayamum karena sakit. Yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam.
Dan adapun cara menggunakan tayamum. Sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk satu sholat fardu, meskipun belum batal. Adapun untuk dipakai sholat sunnah beberapa kali cukuplah dengan satu tayamum. Bagi orang yang salah satu anggota wudhu atau tayamumnya terbebat atau dibalut, maka cukup bebat itu saja diusap dengan air atau debu, kemudian mengerjakan sholat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.